Shalom semuanya. Shalom. Saya mau mengambil satu tema, mungkin gak enak di telinga, tapi ini fakta. Temanya adalah penderitaan Kristen. Kita mencatat bahwa ada model namanya penderitaan Kristen. Apa itu? Karena ada dua macam penderitaan. Satu, penderitaan karena dosa. Misalnya, ada seseorang digebuk massa karena maling. Itu namanya penderitaan karena dosanya, karena kesalahannya. Ya, upah dosa adalah maut. Segala bentuk dosa itu menciptakan penderitaan, cepat atau lambat. Dan penderitaan yang paling parahnya adalah neraka ujung-ujungnya kalau kita tidak bertobat. Coba kita bayang-bayangkan kisah hidup Yesus yang dicatat di dalam kitab Injil. Dia meninggalkan kemuliaannya, kenyamanannya di sorga, turun ke dunia, mulai dari lahir sudah menderita, ya, menderita di kandang domba. Kemudian perjalanan hidupnya dia hadir bukan di tengah-tengah keluarga kaya, keluarga sederhana, yaitu ayahnya Yusuf hanya bekerja sebagai tukang kayu. Selanjutnya setelah dia dewasa, dia melayani ke kota-kota, ke desa-desa. Apa yang Tuhan alami? Banyak sekali penderitaan dari pihak orang-orang berdosa yang selalu memfitnah, menganiaya dia, bahkan sampai dia disalibkan. Menderita. Jadi orang Kristen jangan pernah berpikir bahwa kalau ikut Tuhan itu enak-enak. Ada orang Kristen bilang gini, kenapa sih aku harus mengalami hal ini? Aku kan gak salah. Nah, itulah namanya penderitaan Kristen. Kita gak ada salah, tapi kita harus menanggung penderitaan. Sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus bersalah? Dia disalibkan, dia gak salah sama sekali, tapi dia harus menderita. Dan inilah yang dinamakan penderitaan Kristen. Mengapa kita harus bertahan dalam penderitaan? Saya telah terjun ke pelayanan langsung ya setelah tamat dari sekolah teologi tahun 99. Kami menikah tahun 2000 dan langsung merintis. 26 tahun kurang lebih melayani itu bukan hal yang gampang. Saya bisa bersaksi lebih banyak penderitaannya. Ya, lebih banyak penderitaannya. Tapi apa sih? Kok tetap berdiri? Tinggalkan aja tuh pelayanan. Kenapa nggak milih happy aja nih? Oh tidak. Karena di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dan keselamatan tidak ada. Ya, di bawah kolong langit ini begitu ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan di muka bumi ini selain di dalam Dia. Tidak ada keselamatan selain di dalam Dia. Jadi karena kita sasaran kita, tujuan kita adalah surga. Jangan sampai kehilangan surga, iya kan? Baik kita pelayan full timer ataupun pelayan part time, atau kita anak Tuhan yang biasa yang baru ikut Tuhan gitu ya. Kita kan ngapain kita ke gereja? Ngapain kita menjadi seorang Kristen? Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, Dia datang ke bumi ini untuk apa? Membuka jalan supaya kita bisa sampai di sana. Sekarang di zaman medsos ini terlalu banyak orang Kristen gampang dioleng-olengkan. Mereka menonton banyak pelajaran-pelajaran yang dalam tanda petik sesat dan mereka mengikutinya. Kita harus punya fondasi ya, bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun di bawah kolong langit ini. Ya, selain di dalam Yesus. Cuma Yesus. Saya pernah ditanya sama orang Kristen. Jadi saudara-saudara kita yang non Kristen bagaimana? Tidak ada catatan bahwa yang bisa menyelamatkan yang lain-lain. Yang bisa menyelamatkan itu cuma Tuhan Yesus. Karena ibu Kristen, bukan. Saya bersyukur saya Kristen, saya sudah ada di dalamnya. Sehingga ketika saya mau percaya sama Yesus sudah ada tantangan. Tapi bukan karena saya Kristen dari lahir. Saya menyelidiki Alkitab, tidak ada keselamatan. Ya, karena apa?
kita ke surga selain Dia yang berasal dari surga. Katakan amin. Amin. Iya. Betul kan? Ada agama lain yang pimpinannya atau penjamin keselamatannya berasal dari surga? Tidak ada. Tapi Yesus berasal dari surga. Dan saya tahu hanya Dia yang bisa bawa kita ke surga karena Dia tahu jalan ke sana. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Di sini ada saudara kita dari Papua. Kalau saya mau ke Papua, pasti saya tanya dia, itu yang cocok ya kan? Masa saya tanya orang yang nggak pernah ke Papua? Bisa dipahami apa yang saya maksud? Oke? Pegang itu ya, umat Tuhan itu harus dipegang. Surga itu hanya ada di dalam Yesus. Dia datang dari surga dan Dia yang bisa bawa kita ke surga. Sama seperti bumi ini cuma satu. Ada buminya Buddha, buminya Kristen, buminya agama ini, agama itu tidak ada ya. Bumi ada berapa? Satu. Demikian juga surga hanya satu. Pertanyaan, di surga sana Tuhannya siapa? Yang datang dari surga Tuhan Yesus, maka Dia pemilik surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Intinya kita sudah berada di dalam penyembahan yang benar. Itu yang saya maksud. Sehingga kalau kita mengerti, saya ini adalah pemilik surga. Sudah di tangan kita nih tiket karena kita percaya kepada Yesus. Sudah di tangan kita nih tiket ke surga karena kita menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Tiketnya jangan dibuang ya, amin. Itu sangat berharga. Artinya apa? Yuk jalani hidup kita. Sama seperti orang, kalau sekarang mah gampang ya, tiket bisa e-tiket. Zaman dulu belum ada e-tiket. Tiket itu hangus, tiket itu udah di tangan kita, tapi kita buang. Katakanlah misalnya kecuci lupa, kita, aduh saya harus ke bandara. Terus, nggak bisa, mana tiketnya? Nggak ada. Beneran loh, sumpah demi Tuhan saya udah beli tiket. Nggak bisa gitu kan? Tunjukkan dong, beneran, nggak bisa. Nah seperti itu, tiket itu dijaga. Menjaganya apa? Ya dengan kita berjalan seturut dengan firman Tuhan. Itu namanya kita menjaga. Nah di dalam perjalanan kita menuju surga, ya, saya bisa katakan kita akan mengalami banyak penderitaan dengan macam-macam bentuk penderitaan ya. Jangan takut dulu. Atau usah jadi Kristen, no. Menderita tapi kalau Tuhan bersama kita gak ada masalah. Itu yang penting. Emangnya kalau orang tanpa Tuhan gak punya masalah? Siapa di bumi ini? Di seluruh muka bumi ini yang dia tidak punya masalah. Non-Kristen, Kristen semua ada masalah. Jangan takut dengan satu judul penderitaan Kristen. Bagi saya menderita bersama Tuhan, tapi Tuhan di sisiku gak masalah. Amin. Karena apa? Karena tetap ada damai. Ya. Makanya dulu ada kisah orang Kristen dalam sejarah bahwa orang Kristen waktu itu disuruh jangan sembah Tuhanmu. Mereka nggak mau. Mereka mengalami banyak bentuk penyiksaan langsung ya. Ada mereka yang diikat di tiang, kemudian tiangnya dibakar dengan api dan matilah mereka. Ada yang mereka dilepaskan di lapangan luas seperti lapangan stadion kayak gitu ya. Kemudian dilepaskan singa-singa yang sudah dibikin kelaparan, orang Kristen mati. Tapi ada yang membuat cengang begini. Dilihat mayat-mayatnya, kok mayat-mayatnya itu senyum. Saya percaya pada saat di ujung napasnya mereka melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya saya bilang gak apa-apa ada masalah, asal ada Yesus yang beserta kita. Coba ingat kisah dari Saulus. Ya, ketika dia sudah bertobat namanya Paulus. Dia bersaksi dan dia dilempari dengan batu. Alkitab katakan apa? Dia melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Amin. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Kemudian dia ngomong, aku melihat Tuhan berdiri di atas tahtanya. Matilah dia, dilempari dengan batu. Barangkali saja pada saat kemuliaan Tuhan itu nampak, batu-batu itu gak terasa lagi.
Haleluya. Nanti kalau kita di surga kita tanya dia ya. Usahakan masuk surga. Yang mau masuk surga angkat tangannya. Haleluya. Semuanya mau tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya. Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Berarti kalau Tuhan jalan ke sana, kita ngikut. Tuhan jalan ke sana lagi, kita ngikut. Amin. Kita harus belajar apa kata Alkitab. Kita harus ngikutin apa kata Alkitab supaya kita sampai di surga. Kalau kita ngikutin maunya kita nggak sampai ke surga. Masalah kita sampai ke surga bukan cuma saya pengen, saya mau, tapi action kita bagaimana? Alkitab berkata, lebarlah jalan menuju apa? Iya, lebarlah jalan menuju kebinasaan, sempitlah jalan menuju kepada kekekalan. Sempit. Mau merokok gak bisa, sempit kan? Lagi gondok nih, diganggu teman, mau lonjak teman, oh gak bisa, sempit ya. Kita difitnah nih, aku harus balik fitnah, oh gak bisa, sempit, amin. Tapi kalau mau ke surga, lalui jalan yang sempit. Kalau kita nih, kita difitnah orang, balik fitnah, itu mah jalan lebar. Iya kan? Kita dijahatin orang, kita jahatin lagi, itu mah jalan lebar. Saya kayaknya harus banyak bertanya lagi. Siapa mau ngikutin jalan yang sempit? Boleh angkat tangannya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Kita buka doa Alkitab kita, 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Sebab dalam kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Coba, kira-kira ada nggak di antara kita ini yang pernah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung? Seperti Tuhan Yesus kan nggak harus menanggung salib, tapi dia harus menanggung itu. Pernah nggak? Bilanglah, misalnya kita digosip, kita difitnah, itu kan penderitaan yang kita nggak harus tanggung. Ini yang namanya penderitaan Kristen. Jadi penderitaan Kristen itu adalah penderitaan yang kita alami bukan karena kita salah, tapi karena orang jahat. Ya, karena dunia membenci kita. Yesus berkata, dunia membenci aku dan juga membenci kamu, kata Tuhan sama pengikutnya. Jadi jangan bilang kenapa ini harus terjadi, apa salahku. Kalau kita masih ngomong seperti itu, berarti kita nggak tahu bahwa kita memang harus menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Sempit kok jalannya? Sempit. Tapi itulah jalan ke surga. Lanjut ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berdosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itu kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Tadi saya bilang pengikut Kristus, ya Kristus kasih jejak mana? Tengok jejak Tuhan. Kemana jejaknya? Kamu harus mengikuti jejaknya. Dan salah satu jejak yang ditinggalkan Yesus adalah penderitaan. Ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan Yesus
Yesus datang ke dunia ada 3 tujuannya. Yang pertama, ngapain Tuhan Yesus datang ke dunia? Emang dia mau shopping-shopping, mau apa? Pasti ada tujuannya ya. Dan itu satu rancangan yang dirancang surga dengan sempurna. Kenapa Tuhan Yesus harus turun ke bumi? Ya di surga aja lah. Yang pertama, karena dia harus menanggung semua dosa kita di salib. Ya. Yang kedua, karena dia harus tunjukkan kepada kita seperti apa Bapa itu. Karena ada banyak di zaman sekularisme sekarang ini, orang memilih menjadi ateis daripada menjadi orang yang punya agama. Karena mereka bilang, siapa yang pernah lihat Tuhan? Itu adalah cerita hayalan, itu adalah cerita bohong. Bukan hanya zaman sekarang, dari dulu ternyata pernah terjadi seperti itu. Coba kita lihat di Yohanes 14 ayat 8, kalau saya nggak salah. Itu Filipus pernah bertanya, Bapak, Yesus tunjukkanlah Bapak itu. Dan tadi kau ngomong-ngomong tentang Bapak, mungkin itu bahasa sehari-hari. Ya, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapak itu kepada kami, itu udah cukup bagi kami. Mungkin dia bilang gini, kau ngomong-ngomong terus tentang surga, Bapak surga, mana bohong kali. Apa jawab? Kalau kau melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Itulah sebabnya Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, supaya manusia bisa lihat, oh inilah Tuhan. Dia berbeda, dia sama, menjadi sama dengan manusia. Tapi bedanya dia tidak pernah buat dosa. Alkitab katakan dia tidak berdosa. Dan ketika orang lihat dia ya Tuhan, dia buat mujizat, bahkan yang mati pernah dibangkitkan. Dia, aduh, inilah Tuhan. Dari mata kita melihat. Mungkin sekarang Tuhan sudah naik ke surga, tapi catatan sejarah di dalam kitab Injil membuktikan. Ya, itu tujuan kedua. Mengapa Allah turun ke bumi? Untuk menunjukkan seperti apa Bapa itu. Oh, ketika Tuhan Yesus ada di bumi, orang tahu, oh, Tuhan itu penuh kasih, ya kan? Tuhan itu peduli sama semua orang. Sampai orang gila, orang yang kerasukan setan pun sangat berharga di matanya. Diusirnya masuk ke babi-babi, 2000 ekor babi. Kalikan 1 kilo berapa? Ya. 2000 ekor babi yang mahal kali, peternak babi pasti langsung tahu. Dikali sekian-sekian, berapa itu harganya? Ratusan juta ya? Saya nggak tahu apa puluhan juta. Tapi Tuhan nggak peduli karena bagi dia berharga nih orang. Amin. Oh itu tuh Tuhan, dia sangat menganggap kita itu sangat berharga. Ketika orang mulai memilah-milah tentang orang besar dan orang kecil, makanya kelainan sekolah minggu nggak bisa disepelekan. Dia bilang, jangan menghalang-halangi anak-anak itu datang padaku. Oh begitu toh Tuhan, amin. Jadi bagaimana kehidupan Tuhan selama di bumi itu menunjukkan begitulah Bapa yang penuh kasih, penuh kekudusan, penuh kuasa. Itulah Bapa. Tujuan ketiga, untuk apa Tuhan Yesus datang ke bumi? Untuk memberi teladan kepada kita. Karena banyak orang beralasan, siapa sih yang bisa hidup tanpa dosa? Tuhan telah hadir menunjukkan teladan. Apakah Tuhan gak pernah mengalami godaan? Oh, terus fitnaan, segala macam. Tapi dia memutuskan untuk tidak berdosa. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia mencaci maki balik, begitu? Bagaimana? Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Itu teladannya. Yang dicaci jangan balik mencaci ya. Oke. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Oke. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi ada jejak-jejak Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan, tanya diri kita, apa kata Alkitab tentang persoalanku ini? Apa yang harus kulakukan? Makanya kita harus kembali ke Alkitab. Amin ya. Kita maju di 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 12 mulai. Mari kita perhatikan. Di situ judulnya menderita sebagai Kristen. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Seolah-olah ada yang luar biasa terjadi atas kamu.
Maksudnya apa? Itu biasa mah. Yang namanya penderitaan orang Kristen itu biasa. Boleh sama-sama kita sebutkan, penderitaan orang Kristen adalah penderitaan biasa. 1, 2, 3. Penderitaan orang Kristen adalah penderitaan biasa. Jadi respon kita pun harus biasa, iya kan? Amin. Jangan aku mati aja, aku bunuh diri aja. Biasa. Coba bilang kiri kanannya, biasa loh. Biasa loh. Penderitaan biasa. Kenapa bisa menjadi penderitaan biasa? Padahal udah ngeri kali gitu ya. Karena ada Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita. Amin. Ya. Adakah hari ini ketika saya berkhotbah ini merasa penderitaan yang luar biasa? Ini menderita, ini menderita, ini menderita. Udahlah. Penderitaan biasa. Kalau kamu hampir suntuk, lemah, kuatkan diri sendiri. Hai diriku, penderitaan biasa. Haleluya. Penderitaan biasa. Suamiku tuh begini. Hai diriku, penderitaan biasa. Orang Kristen punya penderitaan biasa. Sekali lagi ayat 12. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Enggak ada yang luar biasa, ya, terjadi atas kamu. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi atas kamu. Ingat, itu harus kita jalani. Anggap biasa supaya gak stres. Ya, amin. Ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah. No, menderita harus bersukacita. Biasanya orang bersukacita karena dapat bonus banyak, ya, naik jabatan, ya, dapat parsel Natal, gitu. Tapi Alkitab katakan sebaliknya, saat kamu mengalami penderitaan itu, bersukacitalah. Oh, bagaimana bisa bersukacita? Karena kita mengerti apa selanjutnya? Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi setiap kita itu dapat jatah penderitaan. Sampai kita mati itu ada penderitaan. Masing-masing orang Batak bilang adong jabarna. Jabarna dong. Ada jatah penderitaan. Boleh dibedakan di pikirannya, iya jatah ini. Ya. Itulah yang kata Tuhan Yesus apa? Pikulah salib. Pernah dulu ada tetangga kami melahirkan dan mati mamanya. Saya nangis, yang membuat saya lebih nangis melihat anaknya. Tuhan, walaupun dia nggak ngerti, tapi kita orang dewasa nangis. Belum kau rasakan pelukan mamamu satu kali. Belum kau nikmati asinya satu. Bisa kita bilang Tuhan gak adil? Oh no, gak bisa. Karena ada salib. Masing-masing kita adon jambar penderita. Yang gak saling cerita, ya betul gak? Kenapa saya gak banyak penderitaan saya? Kan saya gak cerita. Kalian lihat saya hari ini berdiri khotbah, itu aja yang kalian tahu. Tapi saya dan kita semua di sini punya jatah penderitaan. Nikmati dan bersukacita. Karena apa? Karena kita mendapat jatah itu. Kenapa? Nanti saya sampaikan kenapa bersukacita. Ya. Karena semakin dahsyat penderitaan, kemuliaannya pun semakin dahsyat. Ya. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ingat, setiap kita ada jatah penderitaan. Jangan pernah menolak itu. Pastikan bahwa kalau kita menderita nih, kalau itu karena kita berdosa, bertobat. Jangan bilang, ya aku menderita karena Kristus, padahal karena mencuri. Kalau kita menderita karena dosa, bertobat, ya kan? Tapi kalau kita menderita sebagai orang Kristen, terimalah dengan sukacita. Amin. Ini bagianku dalam Tuhan. Ini penderitaanku dalam Tuhan. Nah, kalau
kita mempersenjatai pikiran kita seperti itu, gak ada masalah dalam kita menjalani iman Kristen kita sampai ke surga. Ya, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Jadi setiap kali kita menanggung jatah penderitaan sebagai orang Kristen, di sisi lain kita juga telah diperlengkapi dengan kemuliaan-Nya. Ya, amin. Ya. Kemuliaan itu adalah kemuliaan yang dihasilkan karena penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Coba kita buka 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita. Nah, diajak ya kan? Ikut menderita. Oke, Pak. Orang Kristen itu seringkali membuang penderitaan dan menolak penderitaan salah. Makanya sering error di dalam menjalani iman Kristennya. Karena dia gak ngerti bahwa ada cara penderitaan. Ada ajakan dari Tuhan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Diajak tuh, ya ikut ya. Makanya jangan pikir kalau kita ikut Yesus, oh enak ikut Yesus, terjadi kesembuhan. Iya, Tuhan juga mau kasih kesembuhan, tapi bukan itu. Entah nanti kalau Tuhan gak sembuhkan kita gak mau sembah Tuhan. Kalau sembuh puji Tuhan, kalau tidak, tidak. Ingat perkataan Sadrak, Mesak, Abednego waktu mereka diancam dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Apa mereka bilang? Seandainya Allah yang kami sembah tidak sanggup menyelamatkan kami dari api itu, ya Tuanku Raja, dengarkanlah bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Amin. Itu prinsip. Karena dia tahu siapa yang bisa bawa ke surga, itu intinya. Makanya ya udah dijalani aja yang menderita ya. Nah, yang penting surga. Penderitaan kita ini sedang menuju ke surga, bukan sedang ke neraka. Ikutlah menderita. Jelas ya ayatnya. Coba sekali lagi samping kiri kanannya ikut menderita yuk. Kalau samping kiri kanannya suami istri, ayo mah ikut menderita. Iya mah ayo bareng ikut menderita. Haleluya. Ya. Jelas ayatnya, ikutlah menderita. Siapa yang mau ikut menderita? Menderita seorang Kristen. Berlambaikan tangannya. Jangan sepi. Amin. Ya. Coba kita buka 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan Allah yang lebih segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Amin. Ada jatah penderitaan itu gak sebanding dengan jatah kemuliaan kalau kita ikhlas. Makanya perlu ikhlas ya, menerimanya, bersuka cita. Oh ini, jangan lagi keluar perkataan ini, kenapa sih aku harus alami ini, apa dosaku? Gak usah lagi yang aneh. Katakan yes, ikhlas, penderitaan Kristus. Yes, ini jatah penderitaan Pak. Paulus juga menderita, makanya dia bilang sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Mengerjakan apa penderitaan itu? Mengerjakan apa katanya? Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan itu. Amin. Aduh, saya semangat ini ya. Karena saya sedang menderita, ada kemuliaan berarti. Haleluya. Kenapa dia bilang ringan? Padahal itu parah banget. Coba kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 23. Ini salah satu penderitaan yang dialami Paulus, yang dia bilang tadi penderitaan ringan. Mungkin kalau orang bilang penderitaan ringan, misalnya anak kecil memukul dia, ringan mah itu bukan penderitaan. Mungkin itu. Apa yang disebut dengan oleh Paulus dengan penderitaan ringan? Coba kita lihat 2 Korintus 11 mulai ayat 23. Saya baca ya, mari kita perhatikan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata sebagai orang gila. Aku lebih lagi melayani maksudnya.
banyak berjerih lelah. Sudah ada di sini yang melayani sampai keringat-keringat. Itulah pelayanan, itulah penderitaan karena Kristus. Haleluya. Aku lebih banyak berjerih lelah, kata Paulus. Lebih sering di dalam penjara. Ada di sini sudah pernah masuk penjara karena pelayanan? Belum pernah. Penderitaan ringan katanya tadi. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Ya. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Tahu nggak artinya 40 kurang 1 kali pukulan? Di kerajaan Roma pada waktu itu, kalau ada orang berstatus budak, dia dipukul 40 kali, maka status budaknya itu lepas. Maka dia dikasih pukulan yang paling tinggi bagi seorang budak adalah 39 pukulan. Dan pukulan yang diberikan kepada Paulus oleh orang-orang yang tidak menyukai jalan Kristus adalah pukulan budak, padahal dia bukan seorang budak. Okay? 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Dari tandingan. Lanjut 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Karena pelayanan nggak tidur. Mengurusin orang. Ini pendeta sering dibangunin tengah malam. Bukan hanya bidan yang bersumpah dan dokter. Buka 24 jam. Pendeta. Ya, dibangunin nanti kita. Pak pendeta. Kita lihat jam. Lagi nonton. Jam 2 kita harus layani. Nggak boleh pernah nggak dengar, ambil sini tutup telinga, nggak bisa. Ya, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Tidak tidur bisa juga dosa malamannya. Aku lapar dan dahaga, puasa mungkin atau puasa terpaksa. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian, penderitaan ringan. Wow. 28 perhatikan. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Haleluya. Hanya kata mengurusi jemaat-jemaat Tuhan, supaya menuntun jemaat-jemaat itu bisa masuk surga, mengajari jemaat supaya mengerti firman Tuhan. Dia mengalami semua penderitaan ini. Dia bukan mengalami penderitaan ini karena demi seorang cewek. Dia akan apapun aku akan lakukan asal aku dapat jantung hati. Tidak, tapi dia semua mengalami penderitaan ringan katanya. Sekali lagi kalau Paulus berkata ringan karena dia sudah ikhlas. Dan semakin besar penderitaan itu semakin besar kemuliaan. Kalau kita mau dapat ikan yang besar, nggak mungkin di pinggir-pinggir ya. Pasti kita harus ke tengah dan tidak dapat ikan yang besar. Tapi badannya juga besar ya kan. Ombaknya lebih besar, resikonya lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Bukan hanya pendeta ya yang harus menderita. Semua kita yang sudah ada di dalam hatinya Kristus, kita harus menderita. Kita diselamatkan untuk selamatkan orang lain. Urusan kita sehari-hari mikirkan, kalau ada pasangan hidup belum selamat, anak-anak belum selamat, tetangga dan lain-lain. Ya. Hanya memikirkan keselamatan orang lain, menderita. Inilah penderitaan seorang Kristen. Dia katakan penderitaan ringan sekarang, kata Paulus, mengerjakan kemuliaan. Kalau sudah dengar ini masih mau menolak penderitaan? Halo, umat Tuhan, masih mau menolak penderitaan? Boleh dijawab? Tidak. Masih bangun kan? Masih bangun. Kalau kita sudah mendengar ini, masih ada yang tidak ikhlas menderita? Tidak ada ya, amin? Tidak ada lagi. Haleluya. Ditanggung. Saya kalau sedang mengalami penderitaan, Alkitab katakan,
ingatlah akan Dia yang menanggung penderitaan sehebat itu, kata kitab Ibrani, dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu tidak menjadi lemah. Memang benar, ketika kita menderita, supaya kita nggak lemah. Saya kasih contohnya dalam Alkitab ajarkan dalam kitab Ibrani pasal 12 ya, ingatlah akan Dia. Jadi kita disuruh supaya kita bisa menjalani penderitaan sebagai seorang Kristen. Ingatlah akan Dia. Jadi kita ingat, ku ingat Tuhan Yesus waktu dibantai. Ya kan ada film Tuhan Yesus dibantai, Dia dibudai, dicaci maki, dibikin dipaku tangannya, kematian yang sangat gak manusiawi. Makanya kita Ibrani berkata, perjuangan kamu melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Ayat 3 ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Paulus dan kita semua bisa tidak menjadi lemah dan putus asa dalam persoalan yang berat, dan bisa menyebutnya sebagai penderitaan ringan karena kita membandingkannya dengan penderitaan Yesus. Makanya dikatakan ingatlah selalu. Amin. Jadi kalau kita lemah dan hampir putus asa, ingatlah selalu akan penderitaan Yesus. Ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, belum sampai berdarah-darah gitu. Haleluya. Jadi kalau kita punya penderitaan, yang harus kita lakukan supaya kita bisa kuat, ingat teladan Yesus. Supaya kita nggak putus asa dan gampang lemah ketika mengalami penderitaan. Bahkan kita sanggup berkata seperti Paulus berkata, penderitaan ringan, maka kita harus mengingat penderitaan Kristus. Itu kuncinya. Sebelum berdoa kan gitu. Soalnya takutnya kalau itu nggak diingat pas dia berdoa, nggak jadi dia berdoa kan, nggak sanggup aku berdoa. Ingat kata-katanya gitu. Jadi yang pertama kita ingat dulu penderitaan Kristus. Dan semua tokoh-tokoh Alkitab, selidiki Alkitab, tidak ada yang tidak menderita saat mereka mengikut Yesus, yang satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Ya mulai dari zaman Musa, Abraham, ada aja penderitaannya ya kan, Daniel, Yusuf, semua ya. Dan kita di sini juga kita menderita dan kita harus menerimanya. Ikhlas dan percaya bahwa ada kemuliaan yang luar biasa akan menghampiri kita. Satu lagi janji firman Tuhan tentang bagian kemuliaan yang kita dapat dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tahu, dibilang gak sebanding gitu ya, gak level lah katanya gitu. Artinya penderitaan kita segini atau katakan sejauh kuku, tapi kemuliaan yang dikasih wah besar sekali. Itu janji Tuhan. Jadi gak ada alasan kita untuk menolak penderitaan, lari dari kenyataan. Ya kan? 17 Agustus ada perlombaan lari, tapi tidak ada perlombaan lari dari kenyataan ya. Jadi itu jangan dilakukan, jangan dilatih. Kita tidak boleh lari dari kenyataan. Kita harus menghadapi kenyataan. Seberat apapun itu, ingat Yesus, ingat janjinya bahwa Dia memberikan kemuliaan yang tidak sebanding dengan penderitaan kita. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Saya baca. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Walaupun kita menderita dan kita harus nangis, ya. Tanya apa tadi? Orang-orang yang menabur, kita tetap kerja menabur, ya. Amin. Jangan jadi berguru di kamar, aktivitas tetap jalan, pelayanan tetap jalan. Amin. Tetap menabur. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Aku lagi stres, tak usah dulu aku mimpin pujian. Bu Gembala permisi dulu, jangan ya. Aku izin dulu gak gereja, kenapa? Lagi LG.
apa sih LG? Tak kira tuh merek apa gitu. Lagi gale katanya. Oh LG lagi gale. Jangan gitu, amin. Anak Tuhan jangan pakai LG-an, amin. Ya, kalau perabot-perabot rumah kita ada merek LG, jangan kita juga bermerek LG, amin. Ya, jangan bilang, Bu, aku lagi malas kalau ibu, kenapa? Produk LG. Nanti Bu kembali sini besok tapi. Ya, jadi walaupun ada masalah, menabur, mencucurkan air mata, katanya bagaimana? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang-orang yang menabur walaupun engkau menderita, orang-orang yang menabur walaupun engkau harus menahan sesak, katanya akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat 6, orang yang berjalan maju sambil menangis, walaupun kau sakit, difitnah, jangan mundur, tetap maju. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, jangan mundur. Ya, bertahan aja nggak boleh, harus maju terus. Aktivitas berjalan terus, pelayanan berjalan terus. Alkitab katakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ada bagian berkat bagi orang yang menderita menjalani dengan bagus, nggak mundur. Mereka terus mengiring Tuhan. Ya, mereka akan mengalami sorak-sorai dan mereka akan membawa berkas-berkas. Tuhan akan mengizinkan mereka, ya, membawa berkas-berkas atau membawa panen yang baik, layak untuk mendapatkan. Ya, jadi pesan saya kepada kita, jemaat diberkati, sekali Yesus tetap Yesus. Gak ada Tuhan lain yang menjamin keselamatan. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada lagi alasan bagi kita, kulihatnya dia pelayanan, tapi kita disuruh melihat Yesus, bukan melihat orang. Ya, di zaman Yesus saja banyak orang-orang yang ada di bait suci, Farisi, Saduki, ahli Taurat, yang bertentangan dengan Yesus. Jangan lihat itu, lihat Yesus. Mataku tertuju padamu, amin. Mataku tertuju padanya, jangan. Mataku tertuju padamu. Jadi kalau pandangan kita jelas kepada Tuhan, seperti Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakang, berlari-lari pada tujuan panggilan sorga, berlari, bukan jalan melos-melos. Beban juga, ada beban tetap lari, berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan sorga. Barangkali di sini ada yang selama ini kita gampang-gampang lemah, gampang-gampang menolak penderitaan, gampang-gampang menggerutu. Kita bilang sama Tuhan, kenapa sih harus kau alami? Hari ini kita mau berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku buka hidupku untuk menerima setiap jatah penderitaan sebagai seorang Kristen. Sekali Yesus tetap Yesus.